Halo guys, kembali lagi di channel Fredius. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga guys, Xiaomi Mi Band 4. Oh ya, kalau kamu baru pertama kalinya ke channel ini, bisa dibantu subscribe-nya. Dan setelah menonton video ini, cek video-video sebelumnya, kali aja ada video yang bisa bermanfaat buat kalian guys. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini saya beli dari China, memakan waktu sekitar 10 harian ya guys. Kemasannya seperti ini, tanpa dibungkus plastik bubble wrap ya, hanya kardus biasa aja. Yap, seperti ini kemasannya. Kalau kita lihat dari packagingnya, sama dengan Mi Band 3 box terbarunya. Yang membedakan di bagian bawah ini ada angka 4. Di bagian belakang ada spesifikasinya dalam bahasa China. Oke, kita buka segelnya. Di dalam paket ada user manual dalam bahasa Mandarin. Untuk kabel charge-nya sendiri ini berbeda dengan seri Mi Band sebelumnya ya guys. Dia menggunakan dock charging seperti di Amazfit Bip dan Pace. Seperti ini tampilan Mi Band 4-nya guys. Untuk strapnya mirip-mirip dengan Mi Band sebelumnya, cuma yang berbeda di bagian displaynya. Mirip Hey Plus yang pernah saya review. Bisa lihat di sini reviewnya guys di pojok kanan atas. Untuk di bagian belakang ada logo Mi, heart rate sensor, dan konektor charger. Ini kita harus pairing dulu ke Mi Fit ya guys. Saya teringat sama Hey Plus, asli ribet banget. Pairingnya harus menggunakan nomor telepon dari China. Setelah terhubung ke Mi Fit, nanti akan ada pembaruan sebanyak 3 kali guys. Setelah pembaruan saya harus charge dulu, karena baterainya di bawah 10%, tidak bisa sinkron dengan Mi Fit atau masuk ke dalam menu. Oke, seperti ini tampilan awal Mi Band 4-nya. Ini sudah menggunakan AMOLED ya guys. Kita swipe ke atas, ada steps, distance, kalori. Ini masih dalam bahasa Mandarin semua ya guys. Nanti saya akan cari tahu bagaimana mengubah bahasanya. Oke, kita tes heart rate-nya. Dia berjalan dengan dinamis atau berkelanjutan ya guys, bagus. Untuk fitur workout ini cukup komplit ya guys. Ada outdoor, treadmill, bersepeda, dan lain-lain. Kita coba satu, seperti ini tampilannya guys. Ada time, distance, step, heart rate. Tekan dan tahan untuk stop, keluar ya guys. Lalu di sini ada waiter. Lalu notifikasi ini masih kosong, nanti kita coba guys. Kemudian ada DND, alarm, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan langsung dari Mi Band ini ya guys. Ada musik player juga, nanti kita akan coba. Ada stopwatch, timer atau countdown, find phone, silent, NFC, dan ini watch face. Ada 3 pilihan, dan ini juga kita akan coba ganti-ganti watch face-nya ya guys nanti. Lalu ini setting. Dalam setting ada brightness, kita bisa atur sampai 5 level. Lalu ini lock screen, reboot, dan factory reset. Untuk touchscreen-nya sendiri ini bagus banget menurut saya, sangat sensitif. Kita lihat kalau slide ke kanan ini ada music player, dan kalau kita slide ke kiri ini ada NFC Li-Fi. Sepertinya tidak bisa dipakai di Indonesia ya guys. Oke, kita coba hands on, dan kita coba untuk memutar pergelangan tangan. Ini layarnya sangat responsif ya guys, menyalanya cepat. Oke, kita lepas dari strapnya. Tampilannya ini tidak beda jauh dengan saudaranya, yaitu Mi Band 3 dan Hey Plus Band. Sekarang kita melakukan pengecasan. Cuma ditekan aja ya guys.
seperti ini. Dan ini sangat kencang ya guys, tidak mudah lepas. Menurut saya lebih simple charger sebelumnya di Mi Band 3 ya guys. Lebih mudah dibawa-bawa. Yap, seperti ini guys tampilannya dalam pengacasan. Ada logo baterai, jam, dan menit. Sekarang kita lihat di aplikasi Mi Fit-nya. Di bagian steps dan lain-lainnya tidak ada yang berubah ya guys, masih sama. Dan yang ingin saya kasih tahu ada yang spesial di bagian watch face-nya ini guys. Ini sekali kita buka langsung terinstall banyak sekali watch face-nya, sampai 50 watch face. Wow. Dan ini harus menggunakan data internet baru bisa terkoneksi ya guys. Oke, kita tes satu, sinkron layar jam. Dan kita tunggu sampai selesai. Yap, seperti ini tampilannya guys. Keren banget, layarnya juga sudah AMOLED. Dan kita tes music player-nya. Ini guys. Volume ya guys, keren banget. Dari sini aja ya guys. Bisa kita kurangin. Kita bisa next lagi. Selesai. Oke, kita tes untuk telepon masuk juga guys, seperti ini ya guys. Dan ini juga saya tes untuk pesan masuk. Lalu saya tes ini untuk pesan WhatsApp masuk ya guys, bisa. Mantap sekali guys, pesan WhatsAppnya bisa kita baca sampai full tanpa ada yang terpotong. Dan hurufnya juga kecil-kecil guys, bagus, kelihatan lebih rapi gitu. Oke guys, menurut saya Mi Band 4 ini sangat recommended buat kamu yang ingin upgrade dari Mi Band 3 ke Mi Band 4. Menurut saya juga ini adalah perpaduan antara Hey plus Band dari segi desain dan Amazfit Core 2 dari fiturnya. Ya guys, terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, bisa bertanya di komentar, nanti saya akan bantu jawab guys. Like jika Anda suka video ini, share ke teman-temanmu yang sedang ingin mencari atau membeli Mi Band 4. Dan jangan lupa bantu subscribe untuk mendukung channel ini. Serta nantikan video review lainnya guys. Saya Freddy, thanks for watching and see you next video.